tadi kepotong ya, saya lanjutkan kembali ya. Ini untuk yang kedua tadi tidak sempat saya save. Oke, untuk peninjauan kembali teman-teman dapat melihat dan mengulas kembali di dalam pasal 132 Undang-Undang Petun terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Nah, pasal 77 ayat 1 di sini menyatakan berkaitan tentang pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan pengadilan agama dan pengadilan di lingkungan pengadilan tata usaha negara digunakan hukum acara peninjauan kembali. Ini juga harus sesuai juga di mana tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 75. Itu ya. Oke, pasal 67 coba saya bacakan terkait tentang alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali. Ya, teman-teman juga mungkin dapat membuka juga nanti Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Silakan nanti dibantu saya untuk membaca teman-teman semuanya agar lebih paham lagi bahwa kalau di dalam pasal 67 Undang-Undang MA ini atau Mahkamah Agung menyebutkan alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Jadi harus ada bukti baru yang menyatakan bahwa putusan tersebut yang telah dijatuhkan oleh hakim itu didasarkan pada suatu tipu muslihat, adanya suatu kebohongan di situ, sehingga pihak dari penggugat ataupun tergugat dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali asal bisa membuktikan bahwa benar itu terjadi indikasi adanya penipuan gitu. Kemudian itu yang menjadi salah satu alasan peninjauan kembali. Kemudian yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan. Jadi ketika perkara diputus ditemukan ternyata adanya surat bukti yang ini bisa mendukung sebenarnya ketika itu untuk bisa proses persidangannya mungkin menguntungkan ke pihak penggugat. Nah, ada bukti baru di situ. Kemudian dengan adanya bukti baru, maka pihak penggugat ataupun pihak tergugat yang akan mengajukan upaya hukum dapat diajukan upaya hukumnya melalui proses peninjauan kembali. Kemudian yang ketiga, apabila telah dilakukan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Misalkan ada hal yang ternyata ketika pengajuan gugatan di tingkat pertama itu belum disampaikan tuntutannya secara konkret. Kemudian ketika peninjauan kembali, pihak penggugat atau tergugat dapat menuntut menambahkan tuntutannya di dalam berkas peninjauan kembali tersebut. Dan yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan dengan yang lainnya. Ketika ada putusan yang bertentangan dengan yang lainnya padahal perkaranya sama, dasarnya sama, pengadilannya sama, maka berhak untuk menjadikan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bahwa apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kekeliruan yang nyata jelas-jelas misalkan hakim ternyata salah mengetik nih di dalam putusannya, ternyata seharusnya putusannya diterima kok hakim mengetik ditolak. Itu sangat fatal sekali. Maka ada kekhilafan hakim yang ada di situ yang dapat diajukan untuk permohonan upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. Nah, dari ketentuan pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung di atas jelaslah bahwa alasan-alasan untuk dapat mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah bersifat limitatif.
Tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali menurut pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung adalah 180 hari. 180 hari kalau dalam mengajukan upaya hukum terakhir ini namanya ya, peninjauan kembali. Sesuai alasan yang digunakan pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dan berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang dapat mengajukan permohonan itu adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan. Kemudian permohonan kembali ini ditujukan ke Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan yang memutus perkara tersebut. Kalau peninjauan kembali itu tujuannya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus pertama kali. Jadi bukan di pengadilan tinggi. Kalau untuk banding dan kasasi tadi di pengadilan tinggi ya. Tapi kalau untuk peninjauan kembali, ini upaya hukum terakhir yang bisa diupayakan itu ditempuh di pengadilan yang memeriksa perkara tersebut di tingkat pertama. Oke, begitu berkaitan tentang upaya hukum yang ada di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Silakan teman-teman, kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan langsung, juga bisa ditanyakan nanti di WA group agar bisa saya kemudian jawab. Begitu ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.